Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Esabila. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas 1E, NIM C1C023022. Di sini saya membuat video tentang pembelajaran, yaitu tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dr. Nurmanza, Sarjana SPD MPD. Ya, langsung saja kita ke bahas pembelajarannya, yaitu pengertian hakikat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan dua pengertian dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematika untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dalam tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua yaitu penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana metode-metode dalam penelitian. Metode penelitian itu adalah suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Dalam cara ilmiah itu ada 5, yaitu 1. Rasional. Rasional itu adalah masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu adalah empiris, yaitu dapat diamati oleh indera mata. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis itu berarti langkah-langkah yang logis. Yang keempat yaitu valid, adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima adalah reliable, atau derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Selanjutnya itu pembahasan tentang penelitian baik. Bagaimana sih penelitian yang baik itu? Penelitian yang baik itu yaitu meliputi 7 komponen. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi kebaikan. Yang kedua itu mengandung nilai kebaruan atau novelty. Yang ketiga itu tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19. Yang keempat itu menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima itu data yang bentuk deskriptif, tabel, diagram, dan gambar. Yang keenam itu orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Yang terakhir yaitu bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Selanjutnya itu adalah siklus-siklus dalam proses penelitian metode ilmiah atau scientific methods. Yang pertama itu adalah identifikasi permasalahan penelitian. Identifikasi permasalahan penelitian ini adalah meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu menetapkan permasalahan, menjustifikasikan. Yang ketiga yaitu menyebutkan pentingnya untuk penelitian bagi audiens tertentu. Yang kedua yaitu tinjauan keputusan. Adapun tinjauan keputusan yaitu meliputi menemukan sumber, menyeleksi sumber, dan merangkum sumber. Yang ketiga yaitu penetapan maksud penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi maksud pernyataan dan mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah menyeleksi individu untuk diteliti. Yang kedua itu mendapatkan izin. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Itu memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu menguraikan data, mempresentasikan data, dan menjelaskan data. Yang terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu meliputi yang pertama itu memutuskan tentang audiens, yang kedua itu menstruktur laporan, yang ketiga itu menulis laporan dengan sensitif.
Selanjutnya adalah perkembangan metode penelitian. Metode penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Bahasan yang pertama yaitu kuantitatif atau possibility atau deduktif, yaitu menguji atau membuktikan teori yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu adalah kualitatif atau postpometik atau induktif, yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori yang belum ada. Jadi kita membuat suatu penelitian yang baru yang belum pernah orang teliti. Selanjutnya yaitu campuran atau mixed metode, deduktif induktif dan induktif deduktif, yaitu membuktikan dan mengembangkan teori, yaitu campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya itu adalah tipe perencanaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran, dan penggunaan utamanya. Yang pertama yaitu kita pembahasannya rencana penelitian kuantitatif. Rencana penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu penelitian interpretasi dan penelitian non-interpretasi. Kalau penelitian interpretasi itu menjelaskan suatu pengaruh antar kelompok dan menghasilkan sebuah eksperimen atau suatu yang baru diteliti. Yang kalau penelitian non-interpretasi yaitu dibagi menjadi 2 percabangan lagi, yaitu mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola. Kalau yang bagian keduanya itu yaitu mendeskripsikan tren untuk populasi orang banyak. Mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola itu menghasilkan koresional, yaitu koresional. Itu dapat dilakukan dengan melakukan koresional. Kalau mendeskripsikan tren untuk populasi orang itu yaitu dapat dilakukan dengan survei. Bisa juga studi kasus, historis, penelitian dan hasil wacana dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah rancangan penelitian kuantitatif, yaitu untuk mendeskripsikan pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan. Teori ini mengeksplorasi sebuah budaya yang sama sekelompok orang dan juga mengeksplorasi cerita individu untuk mendeskripsikan orang-orang, yaitu untuk mengeksplorasi pengalaman yang sama dengan individu untuk mengembangkan itu adalah yang menjadinya adalah ground theory. Kalau mengeksplorasi budaya yang sama kelompok orang itu namanya adalah etnografi. Kalau mengekspresi priorasi cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan orang lain disebut dengan narasi. Selanjutnya adalah rancangan penelitian kombinasi, yaitu mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif, memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin. Yaitu menghasilkan sebuah research atau development. Itu ketika kita melakukan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif itu mendapatkan research atau development. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang mereka hadapi dalam ranah mereka, yaitu action, research, dan lesson study. Selanjutnya adalah jenis penelitian kuantitatif. Adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif itu yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah eksperimen, yaitu eksperimen itu adalah pemberian tindakan, yaitu meliputi 7 komponen. Yang pertama itu adalah uji beda sampel atau kuasi. Yang kedua itu uji beda 2 sampel berpasangan atau kuasi. Yang ketiga itu uji beda 2 sampel beban atau true. Yang keempat yaitu uji beda 2 rata-rata sampel tak bebas. Yang kelima itu uji data 2 rata-rata sampai tak homogen. Yang keenam itu adalah uji ANOVA atau true. Yang ketujuh itu adalah analisis covariat atau
ANCOVA. Selanjutnya adalah jenis penelitian korelasi atau tidak memberikan tindakan atau bagian dari ekspor faktor. Yang pertamanya itu ada bagian korelasi sederhana dan korelasi ganda. Di bawahnya korelasi itu ada bagian regresi. Regresi itu antara lain analisis regresi atau anarek sederhana. Yang kedua yaitu anarek ganda, 2 predikator. Yang ketiga yaitu anarek ganda, 3 predikator. Yang keempat itu anarek komponen utama. Yang selanjutnya adalah penelitian menggunakan survei atau bagian dari ekspor faktor. Yang pertama yaitu cross-sectional, yang kedua yaitu successive independent sample indentation, yang ketiga itu adalah longitudinal. Selanjutnya itu pada pembahasan jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah grounded theory, yaitu menghasilkan teori karena teori yang tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Cari fenomena inti dan bukan proses kejadian atau kegiatan tindakan dan interaksi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu adalah etnografi. Etnografi itu adalah tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok budaya sama pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang sama. Kerja lapangan, etnografi realis, studi kasus dan etnografi kritis. Yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus itu yaitu meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu naratif, yaitu naratif itu tersebut mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang, autobiografi, biografi, life writing, cerita kehidupan dan riwayat hidup, personal account, itu lisan, narasi pribadi dan wawancara narasi. Yang selanjutnya adalah fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami. Selanjutnya yang terakhir adalah historis. Historis itu terfokus pada peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sampai sekarang. Jenis penelitian campuran. Selanjutnya adalah jenis penelitian campuran. Jenis penelitian campuran ini dibagi menjadi 6 subjektif. Yang pertama adalah penelitian pengembangan, yaitu menghasilkan suatu produk dengan langkah-langkah mengembangkan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenis 1 penelitian produk dan peralatan, 2 penelitian model. Yang kedua adalah penelitian tindakan, yaitu memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Ingat, sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Yang ketiga yaitu penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dari kuantitatif dan data dari kualitatif. Yang keempat yaitu paralel konvergen. Itu apa itu paralel konvergen? Paralel konvergen yaitu suatu pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kuantitatif menggabungkan hasil untuk perbandingan, menginterpretasi dan menjelaskan konvergensi atau divergensinya. Yang kelima adalah sequential explanatories, yaitu suatu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, hasil kuantitatif menentukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan. Pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kuantitatif menginterpretasikan bagaimana data kuantitatif menjelaskan hasil tersebut yang diteliti. Yaitu yang keenam yaitu sequential exploratory, yaitu suatu pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil kuantitatif menggunakan hasil untuk membantu variabel, instrumen, interpretasi.
pengumpulan dan analisis dalam kuantitatif berdasarkan variabel, instrumen, interpretasi hasil kuantitatif, mengidentifikasikan data kuantitatif, malah memberikan hasil baru, instrumen atau interpretasi baru. Selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah pada bagian bab 1. Bab 1 itu meliputi latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan kelemahan variabel X dan diberikan solusi variabel X atau disampaikan potensi X hingga mempengaruhi variabel Y. Yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian, yaitu berisi batasan masalah. Yang ketiga itu adalah rumusan masalah, itu biasanya ditandai dengan apakah, apa, atau adakah. Yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian atau mengetahui pengaruh hubungan dari variabel X dan variabel Y. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yaitu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis apa yang diteliti kita dalam sistematika proposal yang kita teliti. Selanjutnya yaitu mendefinisi operasional, itu menjelaskan secara operasional variabel X dan variabel Y. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu yaitu yang termasuk itu adalah teori yang digunakan, yang kedua itu adalah penelitian relevan, yang ketiga itu kerangka berpikir, yang keempat adalah hipotesis penelitian. Itu ada yang pengaruh X, variabel X terhadap variabel Y, atau ada hubungan variabel X dengan variabel Y. Yang selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian, yaitu pertama itu metode penelitian, itu menjelaskan metode dan desain penelitian. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga itu mendeskripsikan variabel penelitian. Yang keempat itu adalah populasi dan sampelnya. Yang kelima itu adalah teknik pengumpulan data, itu berupa kuesioner atau tes. Yang keenam itu adalah instrumen penelitian, yaitu berupa lembar kuesioner atau tes juga. Yang ketujuh yaitu uji coba, instrumen, validasi, dan reliabilitas. Yang ke-8 yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah uji prasyarat atau uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua itu adalah uji hipotesis. Selanjutnya adalah bagian pada daftar pustaka. Sesuai dengan ada yang dikutip, diisi, dan sebaiknya formal apa MLA, IEE, dan Questionnaire Chingo. Yaitu selanjutnya LTA atau skripsi atau tesis disertasi. Yang pertama itu kita buat itu adalah abstrak. Abstrak itu berupa halaman, setelah lembar pengesahan, setelah itu lembar pengesahan, terus menggunakan pola IMRAD plus kata kunci, dan maksimal kata yang digunakan itu adalah 250 kata. Yang selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama itu hasil penelitian atau jawaban sesuai dengan rumusan masalah. Sampaian hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Dan ingat, jangan dikomentari dahulu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan atau bandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan yang disertai data penelitian sehingga diperoleh noveli. Selanjutnya itu bab 5, penutup. Kesimpulan atau jawaban sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua itu adalah saran. Pada bagian saran ini berupa sesuaikan saran yang disesuaikan dengan manfaat praktis dan khususnya saran untuk peneliti lanjutan. Yang selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini disesuaikan dengan yang dikutip, diisi, dan sebaiknya format bisa APA, MLA, IEE, dan pensioner dan CIPCAP.
Itulah Chicago. Lampiran selanjutnya yang terakhir itu lampiran, instrumen atau penelitian data, penelitian yang diperoleh dan proses analisis data. Selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian kualitatif. Itu bab 1 itu pendahuluan, yaitu berupa latar belakang yang menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan penelitian objek yang dikaji berdasarkan teori penelitian relevan dan kebijakan, menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi dan memetakan hasil penelitian relevan dan jurnal. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian berisi sebuah batasan masalah. Yang ketiga yaitu rumusan masalah penelitian yang sering ditanyakan dalam rumusan masalah penelitian pada kualitatif, metode kualitatif, yaitu bagaimana. Terus tujuan penelitian itu suatu yaitu tentang mendeskripsikan apa yang kita teliti. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang terakhir yaitu definisi istilah. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Landasan teori ini ada 2 teori yang digunakan. Yang kedua adalah penelitian relevan. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian itu yang pertama itu adalah metode penelitian, menjelaskan metode dan desain penelitian. Yang kedua itu waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga itu data dan tempat penelitian. Yang keempat itu teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kelima adalah instrumen penelitian, itu berupa penelitian dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen atau Hadicam. Selanjutnya itu adalah uji keabsahan data, itu bisa terregulasi, membercek, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teknik analisis. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu dapat dengan cara 4, yaitu reduktatif data, display data, interpretasi, dan kesimpulan. Selanjutnya itu adalah abstrak atau halaman. Halaman lembar penelitian bisa menggunakan folder IMRAD plus kata kunci maksimal menggunakan 250 kata. Di bab keempat itu hasil dan penelitian. Hasil penelitian atau jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan. Hasil penelitian berupa uraian, tabel, gambar, dan ingat juga jangan dikomentari dahulu. Yang kedua yaitu penambahan atau bandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian irrelevan disertai data penelitian sehingga diperoleh sebuah novelty. Selanjutnya adalah bab 5 penutup. Yang penutup ini memiliki 2 bagian. Yang pertama itu kesimpulan, itu jawaban sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua yaitu saran harus disesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Terus ada daftar pustaka sesuai dengan apa yang dikutip, oleh sebaliknya format bisa APA, MLA, IEE, dan Pansover dan Chicago. Selanjutnya adalah lampiran, instrumen penelitian data, penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Daftar pustaka itu sesuai dengan yang dikutip diisi sebaliknya, format bisa APA, MLA, IEE, Pansover, dan Chicago. Selanjutnya adalah penjelasan sistematika metodologi penelitian di bab 3. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian itu berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua itu waktu dan tempat penelitian, yaitu menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks. Tempatnya adalah teks tersebut. Selanjutnya itu data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian yang kuantitatif. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, menjelaskan cara pengumpulan data kualitatif, tes dan kuesioner kuantitatif
wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif, instrumen utama adalah peneliti, bila kuantitatif tes atau kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik atau prosedur analisis data, yaitu menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut yang disesuaikan dengan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu uji keabsahan data. Jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh, kuantitatif dengan validasi dan reliabilitas, kuantitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya itu adalah pada bagian uji keabsahan pada penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah kredibilitas. Kredibilitas itu yaitu mencakup 6 pembahasan, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, yang 5 yaitu analisis kasus negatif dan mempercek. Selanjutnya adalah transferabilitas, yaitu uraian rinci, sejelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah dependabilitas, yaitu buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada bab 5. Selanjutnya adalah konfirmabilitas, yaitu cara mendokumentasikan seluruh data yang hasil kegiatan analisis data penelitian. Yang selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian kuantitatif. Itu pada bab 1 itu meliputi latar belakang itu meliputi juga kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi, kelebihan dari variabel X, dari teori dan penelitian relevan. Yang kedua itu ruang lingkup penelitian. Yang ketiga itu adalah rumusan masalah penelitian. Keempat, tujuan penelitian. Kelima itu manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang keenam yaitu mendefinisikan operasional. Selanjutnya itu bab 2 landasan teori. Itu meliputi teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu meliputi yang pertama itu adalah metode penelitian, yaitu melakukan pendekatan, metode, desain, gambar desain. Selanjutnya itu adalah tempat dan waktu penelitian. Yang seterusnya adalah populasi dan sampel penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data, itu validasi dan reliabilitas. Yang kemudian adalah hipotesis penelitian, hipotesis deskriptif, dan hipotesis statistik. Yang terakhir yaitu teknik analisis data yang berupa uji normalitas, homogenitas, 2 variabel, uji T, dan uji hipotesis. Yang selanjutnya adalah pembahasan sistematika laporan penelitian kualitatif, yaitu bab 6-nya itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian berupa jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian, baiknya dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Selanjutnya itu adalah pembahasan, isinya hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian solusi dari masalah. Yang selanjutnya itu adalah bab 5 simpulan dan saran, yaitu simpulan itu berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Kemudian ada saran itu rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat, terutama peneliti lanjutan. Selanjutnya itu daftar pustaka, yaitu diurutkan dengan berdasarkan abjad. Yang kedua bisa menggunakan format APA, MLA, Chicago, Pencover bila dilihat contohnya seperti di http://seekers-corpus.org. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran itu berupa urutan sesuai dengan proses penelitian.
Selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian pengembangan. Bab satunya itu bab 1 itu pendahuluan yang meliputi latar belakang, yaitu berupa kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi, kelebihan dari materi yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian relevan, yaitu selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang bab kedua, landasan teori. Landasan teori itu meliputi kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan rancangan model. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah metode penelitian, yaitu berupa pendekatan, metode, desain, dan gambar desain. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga itu prosedur penelitian pengembangan. Tahap 1 yaitu studi pendahuluan. Tahap 2 ya berupa tahap pengembangan model, dan tahap 3 yaitu tahap evaluasi atau pengujian model. Yang keempat itu adalah teknik pengumpulan data. Yang kelima itu adalah instrumen penelitian. Yang keenam itu adalah teknik analisis data. Yang ketujuh itu adalah uji keabsahan data penelitian. Selanjutnya itu pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu berupa jumlah subbab sesuai dengan jumlah rumusan masalah penelitian, baiknya dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Pembahasan isinya berupa hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori, sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hadirkan juga solusi dari masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berupa jawaban dari masalah penelitian dan hasil pembahasan. Selanjutnya yaitu saran berupa rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat, terutama peneliti lanjutan. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka, yaitu pertama diurutkan berdasarkan abjad, kemudian bisa menggunakan format APA, MLA, Chicago, Pansoner bila lihat Pansover. Selanjutnya yaitu lampiran, urutkan sesuai dengan penelitian. Selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Yang bab pertama itu adalah bab 1, pendahuluan. Bab pendahuluan itu meliputi dari latar belakang, yaitu berupa kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi masalah, dan potensi yang ada, kelebihan dari tindakan yang akan diterapkan berdasarkan teori atau penelitian relevan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang ketiga yaitu rumusan masalah penelitian berupa pertanyaan berkaitan dengan proses dan hasil penelitian. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Yang kelima itu adalah manfaat penelitian, manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang keenam itu adalah definisi istilah, mendefinisikan istilah-istilah yang ada di dalam proposal yang kita teliti. Selanjutnya itu adalah bab 2, landasan teori. Kajian landasan teori ini memiliki 4 bagian yang berupa kajian teori, yang kedua itu penelitian dan yang relevan, yang ketiga itu kerangka berpikir, yang keempat itu adalah hipotesis tindakan. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu berupa metodologi penelitian berupa pendekatan, metode desain dan gambar desain. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian, ketiga itu prosedur penelitian, siklus 1, siklus 2 dan seterusnya. Yang keempat itu populasi dan sampel, yang kelima itu adalah pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data penelitian, teknik analisis data, yang terakhir adalah indikator keberhasilan tindakan. Selanjutnya adalah artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan
dengan gaya selingkup jurnal yang dituju. Kemudian yaitu judul diikuti nama penulis, instalasi, dan email penulis. Yang kedua yaitu abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluannya itu berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Yang keempat itu adalah landasan teori. Itu berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian yang berisi metodologi penelitian, data dan sumber data untuk penelitian kuantitatif atau populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil validasi data. Itu kesemuanya ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam beberapa subbab. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori yang teori dan peneliti relevan disertai data penelitian atau minimal 6 halaman. Yang selanjutnya adalah kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yaitu daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan peneliti. Contoh yaitu Nurmanzar 2012 langkah-langkah menulis jurnal ilmiah Lubuk Linggau STKIP Press. Untuk pustaka yang diperoleh dari internet itu mencantumkan waktu mengakses alamat web. Perlu diperhatikan bahwa daftar pustaka yang dicantumkan hanya terdapat pada artikel atau sesuai dengan apa yang dikutip. Selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka. Itu ada model penulisan daftar pustaka. Itu ada 6, yaitu pertama APA, American Psychologists Association, yang kedua yaitu Harvard, yang ketiga adalah IEEE, Institute of Electrician and Electronics Engineers, yang keempat itu adalah MLA, The Modern Election Association, yang kelima itu adalah Pansover, yang keenam itu adalah Chicago. Contoh model sistem APA. Contohnya itu adalah contoh model sistem APA itu adalah buku. Yang kedua itu adalah jurnal. Teknik dalam penulisan ilmiah yaitu dengan 2 yaitu pengertian, kemudian bagian selanjutnya adalah jenis kaidah ilmiah. Pengertian yaitu teknik penulisan karya ilmiah dan mengikuti kaidah ilmiah dengan menggunakan bahasa tulis yang baik dan berbaku. Selanjutnya yaitu jenis kaidah ilmiah, yaitu dapat berupa kutipan, format tulisan, dan berupa penulisan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu penulisan kutipan. Yang pertama itu adalah kutipan langsung, yaitu mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung yaitu kutipan langkah pendek. Yang pertama itu tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua adalah kutipan diintegrasikan dengan teks, disajikan menyatu dengan teks. Yang ketiga itu jaraknya 2 spasi. Yang keempat itu kutipan dapat diapit dengan tanda kutip. Dan yang kelima yaitu sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnotes, catatan kaki
atau penadat body notes atau catatan pustaka. Selanjutnya adalah kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua adalah kutipan dipisah dari dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga itu jarak kutipannya 1 spasi. Yang keempat itu tidak menggunakan tanda petik. Yang kelima itu adalah sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnotes, catatan kaki, atau penanda body notes atau catatan pustaka. Yang terakhir adalah kutipan menjorok ke dalam 5 atau 7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5 sampai dengan 7 ketukan. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung itu yang pertama itu adalah kutipan diintegrasikan dengan teks, yang kedua itu jarak 2 spasi, yang ketiga itu tidak menggunakan tanda kutip, yang keempat itu sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnotes, catatan kaki, atau penanda body notes atau catatan pustaka. Penulisan catatan pustaka atau body notes itu jika mengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan. Ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian tuliskanlah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman di dalam tanda kurung, baru kutipkan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Yang kedua yaitu jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuan yaitu buatlah dahulu dengan pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan, tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya di akhirannya diberi tanda titik. Yang ketiga itu adalah ketentuan 1 dan 2 berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangannya 2 orang. Yang keempat itu adalah jika diperlukan lebih dari 1 buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal-hal yang sama, penampilannya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, dan penulis penelitian dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah yang kelima, yang terakhir, jika nama pengarang lebih dari 2 orang yang diterbitkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et al atau DKK berarti dan kawan-kawan di belakang nama tersebut. Selanjutnya adalah catatan kaki atau footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga memuat keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor penunjukan yang sama dengan teks. Nomor penunjukan selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda asterik atau tanda bintang. Prinsip pembuatan catatan kaki yaitu 1. Menghubungkan catatan kaki dengan kaki teks dengan menggunakan nomor urut penunjukan. Yang kedua itu nomor urut dapat berlaku tiap bab atau seluruh karangan. Yang ketiga yaitu teknik pembuatan catatan kaki, sediakan tempat yang cukup pada kaki halaman sehingga margin bawah tidak terganggu. Sesudah yang terakhir dan teks diberi jarak 2 spasi, dibuat garis mulai margin kiri sebanyak 18 ketukan, turun 2 spasi dan garis tadi dan menjorok 5 sampai 7 ketukan. Dari margin kiri diketik nomor penunjukan, sesudah nomor penunjukan 0,5 spasi ke bawah mulai dari ketikan baris pertama, catatan kaki, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah 1 spasi. Yang selanjutnya yaitu catatan kaki kutipan pertama yang nama penulis dibuat biasa, koma, judul buku dimiringkan, buku
buku kurung kotak terbit titik 2 penerbit koma tahun terbit tutup kurung koma dan halaman yang dikutip halaman lebih dari 1 ditulis H double, sedangkan halaman yang dikutip hanya dalam 1 halaman ditulis hanya H diakhiri tanda titik. Yang selanjutnya itu adalah daftar singkat yang digunakan dalam catatan kaki, yaitu IBID atau IBIDEM pada tempat yang sama yang mencantumkan halaman yang dikutip yang berbeda dengan kutipan dengan sebelumnya. 2 itu offsheet adalah over citato yang karya yaitu pada tempat yang telah dikutip dan halaman yang sama. Yang selanjutnya itu 6 cara mudah dalam melakukan di Mr. Word, yaitu letakkan kursor di tempat tulisan yang akan dikutip, klik referensi lalu insert footnotes. Yang selanjutnya adalah format penulisan ilmiah. Yang pertama itu adalah kertas sebaiknya menggunakan HPS berukuran A4 atau 21 kali 29,7 atau 7/80 gram. Yang kedua itu adalah kulit sampul digunakan kerja yang agak tebal. Yang ketiga adalah ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain digunakan huruf ukuran 12. Yang keempat itu adalah ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4, margin bawah 3, margin kiri 4, dan margin kanan 3. Yang selanjutnya itu jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Yang keenam itu spasi 2 untuk deskripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, panomoran bisa menggunakan panoroman angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Misalnya bab menggunakan angka Romawi 1, 2, 3. Anak bab tingkat 1 sama dengan A, B, C atau 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian anak bab tingkat 2 sama dengan 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2 dan 2.3 dan sebagainya dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu ada model penulisan daftar pustaka. Yang pertama APA, Harper, IEA, dan MLA, dan Pochovers dan Chicago. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang menggunakan format APA atau American Physiological Association dan MLA, The Model Language Association. Contoh daftar pustaka dengan format APA yaitu dengan contohnya Dalimur M.A buka kurung 2019 mengakses pertumbuhan dengan koperasi melalui perlibatan teknologi informatika jurnal informatika 3 buka kurung 3 tutup kurung 1 sampai 2. Daftar pustaka dengan program Mendeley, download instalasi Mendeley. Baiklah, itu saja yang pembahasan yang saya jelaskan tersebut. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.